Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial pengolahan nilai semester. Di sini sudah ada aplikasi nilai semester yang saya sudah buat. Di sini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan ini adalah penginputan nilai dengan KD dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk penginputan nilai dengan KD, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ada identitas, kemudian ada tabel KD pengetahuan, ada tabel KD keterampilan, kemudian ada nama-nama siswa, kemudian ada nilai per KD-nya, ada nilai rata-rata dari jumlah KD, kemudian nilai ujian, nilai akhir, deskripsi, nilai KD keterampilan, kemudian deskripsi KD keterampilan. Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu deskripsi kompetensi dasar pengetahuan. Nah, di sini untuk KD 3.4 Anita Warombri mendapat nilai 70, kemudian 3.5 62, 3.6 90. Nah, untuk deskripsi ini adalah diambil dari nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nah, di sini nilai tertingginya adalah 3.6, nilai terendahnya adalah 3.5. Kita lihat tabel kompetensi dasar pengetahuan. Nah, nilai tertingginya adalah 3.6 ya, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Kemudian kita lihat di deskripsinya. Anita Warombri sangat baik dalam menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Ya, sudah pas ya, ambil dari nilai tertinggi. Kemudian nilai terendah 3.5, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Ya, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana jika nilai tertingginya berada di 3.5? Misalnya kita ganti dengan 85. Ini kita kasih 72. Kemudian di sini adalah nilai terendahnya misalnya 63. Nah, berarti di sini deskripsinya akan berubah Bapak Ibu sesuai dengan nilai tertinggi dengan nilai terendahnya. Nilai tertingginya berada di KD 3.5, kemudian nilai terendahnya berada di KD 3.4. Nah, Anita Warombri baik dalam, karena di sini nilainya 85 maka predikatnya B ya, predikatnya B. Kalau tadi 90 sangat baik, karena predikatnya A. Rentang nilainya dari 90 sampai 100 itu adalah predikatnya A. Di sini kita baca lagi Bapak Ibu sekali lagi ya. Anita Warombri baik dalam menganalisis isi dan aspek kebahasaan. Coba kita lihat 3.5. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan ya. Oke, nilai tertinggi sudah dapat. Nilai terendahnya 3.4. Mengidentifikasi laporan hasil observasi ya, mengidentifikasi laporan hasil observasi. Oke, baik, begitu ya untuk KD keterampilan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kenapa hanya satu nilai di KD 4.4? Karena untuk deskripsi keterampilannya itu diambil dari nilai tertinggi. Nah, bisa juga Bapak Ibu menyertakan nilai di 4.5 dengan 4.6. Tapi karena ini diambil dari nilai yang tertinggi deskripsinya, maka saya hanya menginput salah satu nilai tertingginya saja di KD 4.4 untuk keterampilan. Nah, bagaimana jika nilai tertingginya berada di KD 4.5 ya? Ya, sebelum kita ganti kita baca dulu.
Anita Waromri baik dalam menginterpretasi isi teks. 4.4 ya, menginterpretasi ya. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi ya. Ya sama. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Dan jika di sini kita ganti dengan 82 misalnya, 83 ya. Ya ini kita hapus. Maka di sini otomatis ganti Bapak Ibu. Otomatis berubah. Anita Waromri baik dalam mengkonstruksikan 4.5 nilai tertingginya di KD keterampilan. Mengkonstruksikan ya teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Anita Waromri baik dalam mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan ya. Nah, bagaimana dengan tampilannya? Kita lihat sama-sama di sini Bapak Ibu. Nah, tampilan tadi untuk nilai pengetahuannya 74,40. Oke, kita lihat apakah betul 74,40. Ya ini. Nilai pengetahuan atau nilai akhirnya ya. 74,40, kemudian nilai keterampilannya 83 ya. 83. Ya. Nah, untuk nilai 70 itu kenapa predikatnya C? Karena di sini saya pakai KKM-nya adalah 70. Kemudian nilai 83-nya adalah B. Nah, untuk penampakan daripada deskripsinya, sorry ya Bapak Ibu. Untuk penampakan daripada KKM-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa nilai 90 sampai 100 itu adalah predikat A. Kemudian B sampai 89 adalah B, dan C-nya itu adalah nilai 70 sampai 79. Dan jika di sini Bapak Ibu kalau pakai 75 KM-nya akan berubah ya Bapak Ibu, rentang nilainya itu 8,33. Kalau di sini 65 berarti rentang nilainya pasti berbeda ya. Di sini 11,66. Tapi karena di sini saya pakai 70 ya, maka rentang predikannya itu sama dengan 10. Dengan predikatnya, dengan nilainya sebagai berikut tertera seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu mau mengikuti tutorial yang saya sementara buat, saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu guru menyiapkan nama-nama peserta atau nama-nama siswa, kemudian dengan nilainya. Misalnya Bapak Ibu guru mengajar di semester ini sebanyak 3 KD, maka nanti Bapak Ibu guru juga akan menyiapkan nilai dari KD-KD tersebut dengan KD-nya ya. Dan di sini saya sudah siapkan ya Bapak Ibu. Ada 5 siswa, kemudian dengan nilai-nilainya ditambah dengan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, untuk nilai tertinggi ini adalah nanti untuk masuk di deskripsi pengetahuan ya. Jadi ini nilai tertinggi kemudian predikat. Nah, untuk predikat ini adalah predikat dari nilai tertinggi. Deskripsi ini adalah deskripsi juga dari nilai tertinggi yang seperti saya jelaskan tadi. Begitu juga dengan nilai terendah, ada predikatnya, ada deskripsinya. Nah, nilai KD di sini artinya nilai rata-rata dari ketiga KD ini. KD 3.4, KD 3.5, KD 3.6. Kemudian nilai ujian ya, tergantung dari nilai ujiannya siswa ya Bapak Ibu. Kemudian nilai akhir. Nilai akhir ini adalah dari nilai KD dengan nilai ujian. Kemudian deskripsi tadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita ambil nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nah, untuk KD keterampilan ada nilai tertinggi, predikat, kemudian deskripsi ya. Ini saya ganti deskripsi. Ya.
deskripsi daripada nilai tertinggi, kemudian deskripsi keterampilan. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dengan mengisi identitasnya. Di sini adalah KKM-nya saya pakai 70. Kemudian mata pelajarannya di sini bahasa Indonesia. Kelasnya kelas 11. Dan jika Bapak Ibu kalau ingin membuat listnya, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu arahkan kursor ke data, kemudian data validation ya. Kemudian bagian sini Bapak Ibu klik dan pilih list. Kemudian di sini Bapak Ibu guru kasih masuk kelasnya. Di sini kelas, saya kasih masuk kelas 10, titik koma. Nah, untuk tipe laptop saya pakai titik koma. Kalau Bapak Ibu guru mungkin ada yang pakai tipe koma ya, laptopnya, settingan di laptopnya ya. 11 12. Oke. Nah, kalau ada tanda seperti ini tinggal saja kita pilih Bapak Ibu. Mau kelas 10 juga bisa. Kalau ganti kelas 11 boleh. Mau ganti kelas 12 juga boleh. Tapi di sini saya pakai kelas 11 ya. Nah, program juga kalau Bapak Ibu mau buat listnya juga tidak jadi masalah, silakan. Tergantung jadi seleranya Bapak Ibu ya. Sini programnya ya. Kemudian semesternya ya seperti video sebelumnya. Tadi saya menjelaskan bahwa di sini saya membuat semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian nama guru mapel di sini saya kasih Maria Hendrika Kigo. Marcelina Hendrika Kigo SPD. Nah, di sini karena masih honor jadi kita kasih strip ya. Ya. Kemudian wali kelasnya Stanis. Oke. Sekarang identitasnya sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke rumus. Nah, karena di sini nilai tertinggi, maka di sini kita pakai maksimal ya, sama dengan max. Ya, klik double di max. Kemudian blok dari 3.1 sampai 3.6. Kemudian enter. Nah, untuk siswa selanjutnya tidak usah kasih masuk rumus satu persatu, tinggal saja kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah siswa ya. Ya, oke. Oke, nilainya sudah dapat. Ya, di sini nilai tertinggi daripada Ferdianus itu 86, kemudian Mariani Pakar itu 80. Kemudian Lazarus Aja 88 nilai tertinggi, Yoneda Amo 86 dan Ermelinda Efransiana Minggu 88. Nah, bagaimana dengan predikatnya? Karena predikatnya ini kita ambil dari nilai tertinggi, maka sama dengan kita pakai if ya. If kita arahkan kursor ke nilai tertinggi ya. Tanda ini ya Bapak Ibu. Jika nilai tertinggi lebih besar 89 ya.
tanda pemisah titik koma. Kalau Bapak Ibu guru punya koma ya silakan pakai koma, tapi untuk laptopnya, tipe laptopnya saya titik koma ya. Tanda petik, karena predikatnya A itu sangat baik, maka di sini kita tulis sangat baik. Nah, karena di sini ada 4 predikat A, B, C dengan D, maka untuk mempercepat pekerjaan kita di sini kita copy saja ya. Ya, kita copy sampai di if, enter, kemudian kita pastikan di sini ya. Nah, untuk tutup kurungnya ini kita hapus karena masih ada formula, maka ini kita pakai titik koma, tanda pemisah ya, titik koma. Begitu juga dengan ini. Kemudian kita copy sekali lagi. Hapus titik koma, hapus tutup kurungnya ya. Oke. Nah, di sini sangat baik, kemudian baik. Kita ganti ya. Nah, di sini 79 ya. Nah, coba kita buktikan dulu Bapak Ibu ya KKM-nya tadi. Nah, ini ya. 89, 79, 60, 0. Berarti kalau nilainya tertingginya lebih dari 89, maka A, yaitu sangat baik. Jika nilainya lebih besar dari 79, maka nilainya B, predikatnya B, dan seterusnya. Oke, berarti di sini 79, kemudian di sini 69, kemudian di sini adalah 0. Dan jangan lupa yang tanda petik ya Bapak Ibu, baik, kemudian cukup, dan yang terakhir ini saya kasih perlu bimbingan dalam, lebih pas ya, bukan kurang tapi perlu bimbingan. Oke, karena di sini buka kurungnya 4 kali untuk 4 predikat tadi, maka tutup kurungnya juga sebanyak 4 kali ya. Coba Bapak Ibu guru nanti perhatikan di sini. Nah, yang buka kurung ini nanti dia akan berpasangan. Kalau di sini sudah berpasangan, nanti dia pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini ya. Oke. 1, oke sudah. 2, 3, 4, pas ya. Kita tekan enter. Oke. Baik dalam ya. Kenapa baik dalam? Karena predikat dari 80 sampai 89 itu adalah B atau baik. Misalnya di sini kita ganti 90, pasti akan berubah sangat baik ya. Ya ini. Sangat baik dalam. Nah, seperti nilai tertinggi tadi di sini kita tarik ke bawah sampai dengan jumlah siswa ya. Oh, jangan sampai di bawah. Oh ya, pas begini ya. Nah, bagaimana dengan deskripsinya? Karena untuk deskripsinya di sini kita ambil dari nilai tertinggi. Maka di sini saya pakai formula sama dengan if ya. Sama dengan if
nilai KD 3.1 sama dengan nilai tertinggi, sorry ya Bapak Ibu, nilai tertinggi ya, titik koma. Kalau kita sudah blok di nilai KD-nya 3.1, maka kita juga blok juga diarahkan kursor ke tabel KD 3.1 ya, ini ya. Kemudian kita dolarkan dia, tekan F4 ya. Ya. Coba kita enter. Nah, kenapa fals Bapak Ibu? Karena deskripsinya untuk KD 3.1 kosong dan juga nilainya kosong. Nah, karena di sini ada 6 KD, maka ini kita buat sebanyak 6 kali. Berarti kalau di sini if buka kurung nilai KD 3.1 sama dengan nilai tertinggi, tanda baca tabel 3.1 kita absolutkan dia atau kita dolarkan. Nah, ini baru 3.1. Nah, bagaimana dengan 3.2, 3.3 sampai 3.6? Kita copy saja ya Bapak Ibu supaya lebih untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita ya. Copy sampai di if. Kalau sudah selesai, kita pastikan. Nah, untuk tutup kurung ini kita hapus, ganti tanda pemisah titik koma. Oke, baik. Dan sudah 2 berarti tinggal 4 ya. Kita copy lagi. Saya sarankan jangan dengan tutup kurung ya, mulai dari 13 ya. Copy mulai dari 13 sampai di titik koma, kemudian copy, kemudian paste 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini yang tutup kurung ini kita hapus. Oke. Nah, di sini 3.1 itu dia berada di D ya. Kolom D baris ke-30. Nah, kalau begitu 3.2 berada di kolom E baris 30. Berarti di sini kita ganti ya. E, kemudian tabel 3.2 itu berada di kolom C baris ke-14 ya. Kolom ke C baris 14 ini ya. Berarti berurutan 15, 16, 17, 8, 18. Kemudian nilai PKD-nya itu mulai dari D, E, F, G, H, I. Berarti kita ganti sesuai dengan abjad ya. Berarti ini sudah E, maka ini adalah F. Kemudian tabel KD-nya itu sama dengan 15. Kolom C baris ke-15. Kemudian nilai KD 3.4 ya, itu berada di kolom G dengan tabelnya kolom C baris ke-16. Ini H. Nah, di sini kita tutup kurung sebanyak 6 kali.
Kenapa 6 kali? Karena rumusnya kita sudah buka kurung sebanyak 6 kali, berarti kita juga tutup sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita enter. Ya. Nah, di sini deskripsi nilai tertinggi, maka tabel KD pengetahuannya adalah 3.6, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi ya. Ini sudah muncul. Nah, untuk selanjutnya kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah siswa ya. Oke. Ini sudah jadi sekarang nilai terendah. Kalau untuk nilai terendah kan minimum ya, bersama dengan min. Ya. Klik double pada rumus min. Kemudian blok dari KD 3.1 sampai 3.6, kemudian enter. Nah, benar ya. Nilai terendahnya adalah KD 3.4 dengan 65. Oke, kita tarik ke bawah. Ya. Nah, predikat ini sama ya. Cuman bedanya di sini adalah dia nilai terendah. Maka untuk mempercepat kerja kita copy saja di sini ya Bapak Ibu. Ya, kita copy. Kita pastikan di sini ya. Nah, berarti yang J30 ini kan nilai tertinggi. Karena ini predikatnya dari nilai terendah, maka kita ganti kolom N baris 30. Maka ini kita ganti N. Kita tekan enter. Ya. Perlu bimbingan ya, karena nilainya berada di bawah KKM. Nah, begitu juga dengan deskripsi. Deskripsinya itu sama juga dengan di deskripsi nilai tertinggi. Berarti tinggal saja kita copy di sini. Copy rumusnya. Kemudian kita pastikan di sini ya. Nah, di sini untuk nilai perkadanya tetap ya Bapak Ibu. Cuman di sini kita ganti, di sini adalah ini tadi. Nilai tertingginya kita ganti dengan nilai terendah. Ya. Maka ini N. Ini juga N. Intinya J30 itu kita ganti dengan N semua ya. N. Coba kita tekan enter. Oke. Nilai terendahnya 3.4, kita lihat 3.4 apakah betul mengidentifikasi laporan hasil observasi. Ya, betul ya. Mengidentifikasi laporan hasil observasi sama ya. Nah, kemudian siswa selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, deskripsi untuk nilai tertinggi dengan nilai terendahnya sudah. Sekarang nilai KD-nya. Nah, nilai KD ini adalah nilai rata-rata dari jumlah KD tersebut. Karena di sini jumlahnya 3, maka kita pakai rumus sama dengan average ya. Klik double di average, kemudian blok dari KD 3.1 sampai 3.6, kemudian enter. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya ya Bapak Ibu, kita tarik ke bawah. Oke, nilai rata-ratanya sudah dapat. Nah, sekarang untuk nilai ujian ini saya isi saja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan
nilai ujian daripada siswa-siswi tersebut. Misalnya di sini 70, 76, 72. Oke. Nah, bagaimana dengan nilai akhirnya Bapak Ibu? Untuk nilai akhirnya di sini karena dia hanya nilai KD dengan nilai ujian, maka rumusnya saya pakai dari 60% dari nilai KD, kemudian 40% dari nilai ujian. Maka sama dengan if, pakai if error ya. Nilai KD dikali 60% ya. Ditambah, tutup kurung dulu ya. Ditambah buka kurung nilai ujian ya S30 ya. Karena letaknya di kolom S baris ke-30. Dikali 40%. Tutup kurung, tanda pemisah, tanda petik 2 sebanyak 2 kali, tutup kurung. Nah, di sini kita tambah buka kurung satu lagi ya. Karena di sini ada 2 buka kurung ya. Berarti sebentar juga harus 2 tutup kurung. Berarti sini juga harus tambah satu lagi. Ya. Kita tekan enter. Oke. 75 ya. Berarti nilai rata-ratanya sama dengan 75. Nah, oke. Untuk nilai sudah selesai. Sekarang dengan deskripsinya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan bahwa deskripsinya itu kita ambil dari nilai tertinggi dengan nilai terendah. Maka ini akan kita gabungkan nilai tertinggi dengan nilai terendah ya. Berarti kita kasih masuk formula sama dengan untuk membuktikan rumus sebentar nanti untuk di hasilnya benar atau salah. Saya sarankan kita mulai dengan nama siswa ya. Ya. Sama dengan nama siswa, tanda dan tanda petik, spasi tanda petik lagi ya. Kemudian dan, karena ini kita gabungkan ya Bapak Ibu. Kita gabungkan predikat ya. Kemudian dan, tanda petik spasi, tanda petik, kemudian deskripsi, M30 ya. Oh sorry. Dan ya. Kemudian M30 deskripsinya,
kemudian dan tanda petik 2 ya. Oh shit, sorry. Lambang dan ya. Yang terakhir adalah deskripsi daripada nilai terendah. Kita tekan enter ya. Nah, di sini Ferdianus Urilowo sangat baik dalam menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi, perlu bimbingan dalam mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Oke, untuk deskripsi pengetahuan sudah selesai, sekarang kita masuk ke nilai keterampilan dengan deskripsi keterampilan. Nah, karena di sini untuk deskripsi keterampilan kita ambil dari nilai tertinggi, maka di sini misalnya nilai tertinggi itu misalnya KD 4.5, misalnya 87 ya. Saya isi saja ya Bapak Ibu. Di sini misalnya 70, 89, kemudian 90, 88, dan yang terakhir 93 misalnya. Nah, sama tadi ya, sama dengan max blok dari KD 4. Sorry. Sama dengan max ya. Klik 2 kali di max ya. Buka kurung, baru kita blok dari 4.1 sampai 4.6. Kemudian enter. Oke. Nah, untuk predikatnya, rumusnya sama ya Bapak Ibu. Cuman letak nilai KD ya. Letak nilai KD dengan tabel kompetensi dasar keterampilannya di sini ya. Mulai 21 sampai dengan 26. Berarti kita copy saja ya Bapak Ibu. Ya. Ini predikatnya, sorry tadi. Predikat dulu ya. Predikatnya sama karena ini nilai tertinggi, maka kita copy saja yang tadi predikatnya ya. Ini juga boleh. Oh sorry. Enter. Kemudian kita pastikan. Oke. Nah, karena nilai tertingginya berada di kolom AB dengan baris 30, maka ini kita ganti AB ya. AB, kemudian AB, nah kemudian kita tekan enter. Oke. Ya, saya ulangi. Untuk nilai 80 sampai 89 itu adalah predikat B atau baik. Kemudian 90 sampai 100 itu adalah sangat baik. Misalnya ini kita ganti 90. Pasti akan berubah ya Bapak Ibu. Oke, sangat baik. Kita kembalikan dia ke 87. Nah, untuk siswa selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Oh, ini belum ditarik ke bawah ya. Oke. Nah, untuk deskripsinya tadi ya saya jelaskan ulang ya. Deskripsinya rumusnya sama, yang cuma membedakan di sini adalah nilai daripada KD keterampilan, kemudian tabel daripada KD keterampilan.
Nah, kita copy di sini ya. Deskripsinya kita copy, misalnya ini kita copy. Oke. Kita copy ya. Kemudian kita pastikan di sini. Ya. Ini ya Bapak Ibu, untuk nilai KD keterampilan berada di V, W, X, Y, Z, AA. Kemudian untuk tabel keterampilan berada di kolom C baris 21, kemudian kolom C baris 22 sampai baris 26 ya. Berarti tinggal sini kita ganti, ini adalah V, nilai tertingginya di sini AB ya, kolom AB baris 30. Oke. Nah, kemudian di sini ganti 21 ya. 21. Ini ya. Oke, kita tekan enter. Oke, deskripsinya sudah muncul, kita tarik ke bawah untuk siswa selanjutnya ya. Sorry. Oke, sudah. Nah, untuk deskripsi keterampilan kita gabungkan ya. Nama siswa C30 ya, C30. Predikat ya. Enter. Oke.
Oh. Oke. Berarti siswa selanjutnya kita tarik ke bawah ya Bapak Ibu. Sampai jumlah siswa yang terakhir. Oke. Nah, oke, untuk penginputannya sudah selesai, penginputan nilai dengan KD sudah selesai. Sekarang untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini nanti kita serahkan ke wali kelas masing-masing ya. Nah, bagaimana kita memindahkan sheet 1 ke sheet 2? Di sini saya pakai rumus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP. Kemudian sheet 1 ya. Tanda spasi titik koma. Kemudian kita blok ya. Titik koma. Nama siswa berada di tabel keberapa? 2 ya. 2 titik koma 0 tutup kurung enter. Nah, nama sudah muncul di sini, tinggal saja kita tarik ya. Kita tarik sesuai dengan jumlah siswa. Oke. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama ya Bapak Ibu. Cuman penempatan nilai daripada pengetahuan, predikat pengetahuan, nilai keterampilan, predikat keterampilan tergantung pada tabelnya yang keberapa. Nah, untuk seperti nama siswa tadi pada tabel yang kedua, kolom tabel yang kedua, berarti untuk nilai semester ini kita copy dari sini ya Bapak Ibu ya.
Kemudian kita pastikan di nilai pengetahuan, ya. Kita hitung nilai pengetahuannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya. Coba 19. Apakah betul? Ya, nilainya 75, ya. 19 nilainya 75. Berarti untuk siswa selanjutnya kita tarik saja, ya. Oke. Nah, nilai pengetahuannya sudah muncul. Coba kita buktikan lagi. Mariani Pakala 73,80. Ya, kita buktikan lagi ya Bapak Ibu. Ya, ini 73,80, 74,60, ya. Ya, sudah pas. Nah, sekarang ini kita pastikan lagi, ya. Ya, sekarang kita ke sheet 1. Predikat pengetahuannya. Nah, untuk predikatnya di sini Bapak Ibu, kita tidak pakai rumus ini, tapi rumus KKM, ya. Karena KKM-nya sama dengan 70, maka sama dengan if, ya, nilai pengetahuan lebih besar 89, ya. Tanda baca spasi A besar, spasi lagi, ya. Kemudian tanda baca if, ya. F13, ya. Lebih besar 79, tanda baca, tanda petik, kemudian B, ya. Nah, ini kita copy. Kita paste. Baik, ini ganti di 69. Kemudian kita enter. Oh, di sini ada tanda pemisah double, ya, di sini. Ya. Kita tarik ke bawah, ya Bapak Ibu.
Nah, kalau untuk nilai keterampilan ini kita pakai rumus yang sama, cuma nanti bedanya saja di tabel keterampilannya di urutan keberapa. Oke, kita paste. Kita ke sheet 1, kita hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekali lagi ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Oke, sudah ya. Kita tarik. Oh, Hermelinda kenapa nol ya? Kesalahan apa di sini? Kita cari sama-sama. Oke, 87 ya. Sudah. Di sini 27 ya, tabelnya 27. Berarti ini juga sama. Ini tinggal saja kita copy ya. Kita pastikan dia. Di sini F kita ganti dengan H ya. Oke. Tinggal kita tarik. Ya. Nah, untuk pengetahuan kita pakai rumus ini ya. Enter.
Oh sorry, harus arahkan kursor ke atas ya. Maka di sini sama dengan 20 ya. Ya. Ini sama dengan 30. Kalau nilai keterampilannya 27, maka ini sama dengan 30. Salah. 31 ya. Ya. Oke baik Bapak Ibu, untuk sheet 1 kita menginput nilai dengan KD, kemudian hasilnya sudah selesai. Sekarang bagaimana kita buat dia menjadi cantik seperti ketika kita klik nanti dia masuk di sheet 1, sheet 2. Nah, di sini saya sudah siapkan di sini. Nah, untuk Arnoldus Janssen ini nanti masuk di sheet 1, kemudian Smagna Gerkerom ini masuk di sheet 2. Kita pakai hyperlink. Oke, klik kanan, kemudian hyperlink, kemudian place in this document. Nah, ini kita ke sheet 1 ya. Kemudian oke. Nah, nanti Bapak Ibu guru lihat di sini. Coba saya klik Santo Arnoldus Janssen, apakah dia ke sheet 1? Ya, dia ke sheet 1 ya. Kemudian Smagna Gerkerom, hyperlink, sheet 2. Oke, dia ke sheet 2. Nah, bagaimana jika dari sheet 1 kembali ke menu, dari sheet 2 kembali ke menu, kita masuk ke sheet 1, kemudian arahkan kursor ke insert, kemudian shapes. Ya, kita pilih yang oke, yang ini kita pilih. Kita akan simpankan di sini ya. Oke, kita klik kemudian edit text. Menu ya. Oke, ini juga kita pasang hyperlink ya. Hyperlink ke sheet 3 karena dia kembali ke menu ya. Oke. Selesai. Kemudian sheet 2 juga kita buat seperti itu ya Bapak Ibu. Oh, sorry. Ini belum kita kasih masuk rumusnya ya. Nah, ini saya pakai rumus sama dengan ke sheet 1 ya. Arahkan kursor ke KKM 70 seperti ini, kemudian tekan enter. Oke.
Oke, kalau sudah, ini juga kita masuk ke insert, shapes. Saya buat di sini menu. Oke, kita klik, kemudian hyperlink. Kita kembali ke menu utama ya. Oke. Nah, misalnya dari sheet 2 kembali ke menu utama di sheet 3. Oke. Begitu juga dari sheet 1 kembali ke menu utama di sheet 3. Oke. Nah, bagaimana kita menghilangkan sheet 1, sheet 2, sheet 3? Arahkan kursor ke kemudian option, kemudian advance, kemudian hilangkan centang show sheet tab, kemudian tekan OK. Nah, aplikasi nilai semester sudah jadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekian tutorial dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.